Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-mustami' yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dengan nikmat Allah kita selalu berikhtiar untuk bagaimana menjadikan waktu-waktu kita adalah waktu-waktu yang barokah, waktu yang selalu diisi dengan keislaman, diisi dengan ikhtiar untuk memahami ilmu-ilmu syariat, sehingga pada akhirnya harapan kita adalah apa yang sudah kita pahami menjadikan diri kita faham dan juga terdorong atas bantuan taufik Allah, hati kita terdorong untuk melaksanakan apa yang sudah kita fahami. Dan insya Allah itulah orang-orang yang beruntung ya, manakala dia sudah memahami sesuatu ilmu lalu dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ilmu. Karena banyak orang yang paham ilmu tapi sangat sedikit dalam beramal, ini yang sangat rugi. Na'udzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang banyak fahamnya dan banyak mengamalkannya li'ila li kalimatillah, dalam rangka untuk untuk kemuliaan, menjunjung kemuliaan Islam ya, insyaallah. Dalam kesempatan ini Al-Fakir akan sedikit berbagi dengan membacakan itu dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ya. Ini adalah karangan dari Syekh Imam Abdul Karim bin Hawazin Al-Qusyairi ya. Ya, kitab ini luar biasa ya. Jadi kitab yang menjelaskan tentang perjalanan ya. Perjalanan ya. Dalam kitab ini ya bisa dikatakan kitab yang sangat luar biasa ya, yang menjadikan kita, bagi kita yang ingin ya, mendekatkan diri kepada Allah ya. Jadi perjalanan orang yang mencari Tuhannya ya. Nah, ini luar biasa. Lalu di sini juga dijelaskan terkait dengan tahapan-tahapan ya. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan seperti apa ya. Ibaratnya itu terminal kehidupan ya. Terminal pertama orang ini melakukan ini menuju ke terminal kedua sampai pada pada akhirnya kita menuju kepada terminal yang paling akhir, yaitu terminal mahabbatullah, terminal untuk cinta kepada Allah. Maka di sini dijelaskan beberapa hal ya. Dalam pembahasan pertama bab taubah ya. Kenapa taubat? Ya tentu kalau kita ingin mendekatkan diri kepada zat yang suci, maka kita pun harus mengawali diri kita minimal adalah suci dari dosa-dosa kecil ya. Ibaratnya seperti itu ya, misalnya katakanlah kita itu mau berkunjung kepada pejabat, maka kita akan menyiapkan diri kita mulai dari pakaian kita, menyiapkan pakai pewangian kita. Apalagi kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, maka lebih dari itu yang harus kita lakukan. Maka disinilah pentingnya bagi seorang salik ya, yang sedang menjalani suluk, menjalani perjalanan
menuju tangga-tangga mahabbatullah, maka dalam kitab ini hal yang pertama yang harus dilakukan adalah terkait dengan taubat. Ya, sehingga kita nanti termasuk golongan-golongan orang yang difirmankan Allah yaitu sebagai la'allakum tuflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Nah, ini juga merupakan dalil terkait dengan anjuran untuk taubat, ya. Sehingga kita dicintai oleh Allah sebagaimana Allah firmankan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai at-tawwabina, orang-orang yang selalu bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Nah, ini tangga pertama. Lalu ma ma'nal taubah? Maka di sini dijelaskan dalam kitab ini, wa haqiqatut taubah fil lughatil arab. Dan hakikat taubah dalam bahasa Arab adalah ar-ruju', adalah kembali. Nah, jadi taubat secara bahasa itu adalah ar-ruju', kembali dari berbuat maksiat kepada berbuat ketaatan. Nah, ini berarti dikatakan at-taubah. Ketika orang dalam hal muamalah misalnya, awalnya adalah berkecimpung dengan muamalah ribawi, ya. Nah, lalu dia paham bahwa ribawi itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa halal bai' wa harramar riba. Maka dia kembali bertaubat dari praktek muamalah ribawi menuju pada praktek muamalah yang diridhoi. Lalu berarti dia orang-orang yang bertaubat. Ya. Dari misalnya seorang remaja, ya, sebelum kenal Islam dia berkecimpung dengan kemaksiatan, ya. Pacaran, ya. Minum-minuman keras. Lalu Allah turunkan hidayah, pemahaman, dan dia memahami bahwa apa yang dilakukan adalah perkara yang dilarang oleh Islam, diharamkan. Maka dia sadar, lalu dia meninggalkan semua itu. Maka termasuk dia adalah at-taubah, orang yang menjadikan dirinya itu bertaubat kepada Allah. Ya. Di sini dijelaskan lagi, fattaubatur ar-ruju'u amma kana mazmuma fi syar'in ila ma huwa mahmudatun fihi. Maka taubat adalah ar-ruju'u amma kana mazmuma, itu kembali dari perkara-perkara mazmumah, perkara-perkara yang tercela, ila ma huwa mahmuda fihi, kepada perkara-perkara yang terpuji fi syar'i, dalam pandangan Islam. Nah, ini adalah at-taubah, yaitu dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan menuju kepada perkara-perkara yang terpuji dalam pandangan Islam. Awalnya tidak sholat, kembali sholat, ya. Awalnya dalam bulan Ramadan tidak pernah puasa Ramadan, akhirnya tahun depan itu dia sadar, maka tahun depan puasa. Maka dia pada hakikatnya telah menampaki tahapan at-taubah, ya. Yang tadi awalnya suka berbuat maksiat, dia paham, ya, akhirnya meninggalkan segala kemaksiatan, senang kepada majelis ilmu, ya, senang pada ulama. Nah, ini berarti sudah menampaki pertaubatan tadi, itu fattaubatur ruju' amma kana mazmuma fi syar'i ila ma huwa mahmuda fihi, yaitu taubat adalah itu kembali, arruju amma kana, dari perkara-perkara yang
dicela ya, kepada perkara-perkara yang dipuji dalam pandangan syariat Islam. Nah, dalam proses ar-ruju tentu dipenuhi dengan perasaan menyesal ya, menyesal. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan, qala Nabi SAW, an-nadamut taubah. Ya, penyesalan adalah taubah. Maka di sini dipahami bahwa salah satu syarat taubat itu ya adanya penyesalan. Ya, menyesali, benar-benar menyesali bahwa apa yang selama ini yang dilakukan adalah perkara yang diharamkan. Dia menyesal, meninggalkan, beralih kepada perbuatan yang dianjurkan. Nah, ini adalah taubat. Kalau tanpa penyesalan, maka orang tersebut bukan pada tahapan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya orang bisa dikatakan taubat manakala dalam hatinya muncul sebuah penyesalan yang sangat. Dari penyesalan inilah yang menjadikan dirinya tergerak untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu antara menyandingkan penyesalan dengan perkara taubat. Ketika antum semua merasa pingin hijrah, merasa pingin bertaubat, rasakan dalam diri antum semua apakah ada penyesalan yang sangat. Jikalau sudah ada, maka insya Allah bahwa antum adalah benar-benar orang yang sedang menjalani perjalanan pintu taubat, perjalanan tangga awal untuk menuju kepada tangga yang lebih tinggi, yaitu mahabbatullah, insya Allah. Tadi ya, yaitu terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan an-nadam at-taubah, an-nadam at-taubah. Ya, penyesalan adalah taubat. Ya, jadi perjalanan taubat, maka di sini perlu adanya sebuah penyesalan dulu, menyesali apa yang telah diperbuat. Insya Allah pembahasan untuk kali ini, insya Allah besok kita akan lanjutkan terkait dengan syarat-syarat taubah yang menjadikan taubat kita itu diterima oleh Allah. Ya, dan itu dijelaskan oleh para ulama yang ditulis dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Insyaallah semoga pertemuan yang singkat ini berbarokah dan memberikan pemahaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.